Bagi Tuhan segala pujian, pengucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu malam ini Bapa. Berkatilah umatmu dengan pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya persilahkan keluar Bapak Alfonso untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, mari. Tahun buat Karen ya. Tanggal 29 yang keberapa? Berapa? 13 tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Baik, kita lanjut kepada surat Roma pasal yang kedua, sudah selesai. Malam ini kita masuk kepada surat Roma pasal yang ketiga. Kita akan membahas ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Malam ini kita akan berbicara tentang apa sajakah yang menjadi kelebihan-kelebihan daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di atas muka bumi ini. Iya.
Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Baik, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya baca ayat yang ke-1 dan jemaat membaca ayat yang kedua. Demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? 2, 3. Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka yang percaya akan firman Allah. Ya, semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Kita tidak membahas lagi tentang sunat sebab sudah selesai dalam 3 kali pertemuan. Hanya membahas dengan topik tentang sunat. Iya. Dan kita datang pada kesimpulan bahwa sunat menurut Alkitab tidak penting lagi. Sunat atau tidak bersunat sama saja. Yang terpenting adalah orang melakukan firman Allah. Dan sunat yang sesungguhnya adalah sunat hati atau pertobatan seseorang kepada Tuhan. Itu dia. Nah, malam ini kita akan melihat, saudaraku, dikatakan apakah kelebihan orang Yahudi. Ini kita akan lihat malam ini ada beberapa poin tentang kelebihan orang Yahudi atau orang Israel daripada bangsa-bangsa lain. Dalam ayat yang kedua berkata banyak sekali. Jadi banyak sekali apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari orang-orang Yahudi dibandingkan dengan bangsa-bangsa manapun yang ada di atas muka bumi ini dan di dalam segala hal. Saudara perhatikan, itu dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal. Jadi banyak sekali dan di dalam segala hal itu. Dalam ayat yang kedua ini, pertama-tama apa kelebihan orang Israel atau orang Yahudi? Yang pertama, ayat yang kedua ini, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Tidak ada bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini yang dipercayakan oleh Tuhan firman Allah selain kepada bangsa Yahudi, selain kepada bangsa Israel. Tidak ada saudara yang dalam Tuhan. Jadi kita melihat bahwa itulah kelebihan mereka yang pertama, bahwa kepada orang Israel lah, saudaraku, dipercayakan firman Allah. Kepada bangsa-bangsa lain Allah tidak pernah berfirman. Kepada bangsa manapun Tuhan tidak pernah bicara. Baik itu perseorangan, saudaraku, baik itu sebuah komunitas atau sebuah daerah atau sebuah bangsa, selain hanya kepada orang Israel saja. Nah, kita akan melihat itu yang pertama, bahwa firman Tuhan ini hanya, saudaraku, diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Berikut kita akan lihat apalagi kelebihan dan di dalam segala hal, banyak hal kelebihan orang Israel. Mari kita membuka dari surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Kita baca dulu ayat yang ke-4. Roma pasal 9 ayat yang ke-4. Kalau kita sudah dapat, mari kita baca 2, 3. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Dalam
ayat yang keempat ini saja kita menemukan ada 6, saudaraku, kelebihan orang Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Iya, apa itu? Kita ikuti saja poin yang pertama tadi itu, bahwa firman Allah, saudaraku, adalah diberikan kepada orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini mereka atau orang Israel telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Kalau dalam saudaraku perjanjian lama dikatakan mereka menjadi umat pilihan Allah dari segala bangsa di atas muka bumi. Jadi mereka adalah satu-satunya umat pilihan Allah. Israel adalah satu-satunya yang diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Tidak ada bangsa-bangsa lain, saudaraku, dalam Alkitab yang menjadi umat pilihan Allah, yang diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, selain hanya Israel saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan mereka telah menerima kemuliaan. Tidak ada bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini yang telah menerima kemuliaan selain hanya bangsa Israel atau orang Yahudi saja. Ini peristiwa kemuliaan ini mereka terima dari sejak mana sampai di mana? Sejak mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Kemuliaan kehadiran Allah dinyatakan dalam bentuk apa di tengah-tengah orang Israel? Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka disertai, dipimpin oleh Tuhan dalam bentuk pada waktu malam seperti begini, di atas ada tiang api, sehingga orang Israel yang berada di bawah itu diterangi, saudaraku, dengan api itu sebagai kemuliaan Tuhan. Itu waktu malam. Nah, waktu saudaraku siang, saudara kasih dalam Tuhan, adalah panas. Allah menyatakan kemuliaannya dengan cara bagaimana? Allah menaruh awan di udara atau di langit, saudara kasih dalam Tuhan, sehingga orang Israel yang ada di bawah tidak kepanasan. Iya, bukan itu saja, tetapi begitu ada banyak sekali, saudara kasih dalam Tuhan. Sepatu di kaki mereka 40 tahun perjalanan tidak buruk, tidak hancur, saudara-saudara. Kita dalam 1 tahun, apalagi bahwa bapak, ibu-ibu yang bekerja, saudara yang bekerja, itu bisa berapa kali ganti pasang sepatu, saudara-saudara. Kenapa? Rusak. Mereka, saudaraku, sepatu alas kaki 40 tahun dalam perjalanan tidak rusak-rusak. Dari Mesir sampai Kanaan. Ketika mereka butuh makan, saudara, ingin makan, saudara, Tuhan kasih turun roti, saudara, manna dari langit, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika mereka mau makan daging, saudara-saudara, mendapat daging dari mana di padang gurun, saudara? Tuhan turunkan burung puyuh, saudara-saudara, bertumpuk-tumpuk, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, jadi hanya kepada bangsa ini saja yang telah Tuhan berikan kemuliaan kepada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan perjanjian-perjanjian. Saudara, perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pertama adalah mereka menjadi bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya sampai hari ini mereka menjadi bangsa yang diberkati. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Tuhan bilang akan menjadi bangsa yang besar. Saudara kasih dalam Tuhan, orang Yahudi ini ada di mana-mana di seluruh muka bumi, saudara-saudara. Cuma mereka takut menampakkan diri bahwa dia orang Yahudi. Banyak di Jakarta, di Surabaya. Kalau di Manado, itu Sulawesi Utara, daerah Kristen mayoritas, itu mereka menyatakan diri sebagai agama Yahudi. Jadi kalau di Manado itu selain Kristen, Islam, Hindu, Buddha, saudara kasih dalam Tuhan, Konghucu,
ada agama Yahudi. Dan mereka, saudaraku, membangun rumah ibadah kalau di sana namanya sinagoge. Itu rumah ibadah orang Yahudi. Kalau kita orang, saudaraku, Kristen namanya gereja. Saudara kasih dalam Tuhan itu. Kemudian dikatakan berikut, semua bangsa di atas muka bumi ini akan beroleh berkat oleh karena Israel. Saudara perhatikan itu. Semua bangsa-bangsa di atas muka bumi akan beroleh berkat, tapi melalui orang Israel. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada banyak sekali tentang perjanjian, saudaraku, kepada mereka. Iya. Itu yang keempat. Yang kelima, saudaraku, mereka yang menerima hukum Taurat. Mana ada Tuhan beri hukum atau firman kepada bangsa-bangsa lain? Tidak ada. Hanya kepada orang Israel saja yang diberi Tuhan hukum Taurat melalui Musa di atas gunung Sinai. Saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Dan hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk siapa? Untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, saudara. Kemudian yang keenam, kepada mereka yang diberi tentang, saudaraku, pola tata cara ibadah. Iya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau bilang bahwa agama-agama yang lain itu hanya mencontek sebetulnya pola tata cara ibadah dari orang Israel. Dalam semua cara-cara yang ada itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena pola tata cara ibadah itu Tuhan berikan kepada orang Israel melalui Musa. Ketika Musa ada di gunung Sinai, lalu Musa turun dan menyampaikan bagaimana pola tata cara ibadah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Dan saya bilang tadi, kemudian dicontek oleh agama-agama lain, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, itu dikembangkan seperti begitu. Yang ketujuh, mereka, saudaraku, menerima janji-janji dari Tuhan. Banyak sekali, saudara. Kalau mereka menjadi bangsa yang cerdas, yang pandai, yang ahli dalam semua bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi, ya memang mereka yang dikasih janji-janji oleh Tuhan seperti itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masuk ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata, mereka adalah, jadi orang Israel atau yang orang Yahudi adalah yang ke-8 ini, keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, yang ke-8 kita menemukan malam ini, segala kelebihan orang Israel atau orang Yahudi adalah karena keturunan bapak-bapak leluhur dari Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada Maria dan Yusuf itu, saudara kasih dalam Tuhan. Iya, kepada mereka lah yang apa? Menurunkan, saudaraku, Mesias atau juru selamat atau Yesus Kristus. Tidak ada bangsa lain di atas muka bumi ini yang diberi oleh Tuhan keturunan Mesias atau juru selamat selain kepada orang Yahudi atau kepada orang Israel, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari mereka Allah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, lahirnya Mesias, juru selamat Kristus Yesus Tuhan yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini tidak dikasih kepada bangsa-bangsa lain manapun di atas muka bumi, selain hanya kepada orang Yahudi atau orang Israel saja, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi kita melihat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kita akhiri dengan Mazmur 147
ayat 19 dan ayat yang ke-20. Iya. Mazmur pasal 147 ayat 19 dan ayat 20. Saya baca ayat yang ke-19 dan jemaat membaca ayat yang ke-20. Demikian, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 2-3. Iya, jadi memang hanya kepada orang Israel saja, saudara, diberikan hukum-hukum Tuhan. Firman Allah, perintah Allah sampai kepada juru selamat atau Mesias itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Kemudian dikatakan Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Maaf kalau saya bilang mereka hanya menciplak semuanya dari hukum Taurat sebetulnya. Agama-agama lain itu menciplak, saudaraku, dari orang Yahudi. Iya, seperti itu memang pada faktanya seperti itu, diambil sepotong-sepotong baru dibilang ini wahyu, ini ilham, saudara-saudara, katanya begitu. Saudara kasih dalam Tuhan, sementara firman Tuhan secara tegas mengatakan bangsa-bangsa lain tidak. Memang hanya kepada orang Israel saja, kepada orang Yahudi saja Tuhan berfirman, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Baik, kita akhiri dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Iya. Ini ayat yang terakhir malam ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Baik, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama 2-3. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai, dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kata kamu itu kepada orang Israel. Iya. Jadi kita lihat bahwa yang menjadi pengantara di sana menerima firman-firman Allah, hukum Taurat itu dari Tuhan adalah Musa. Lalu Musa apa? Menyampaikan semuanya ini kepada orang Israel. Kemudian semuanya ini menjadi peraturan, menjadi ketetapan-ketetapan, menjadi hukum atau firman atau kebenaran yang diikuti oleh orang-orang Israel. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kemudian apa? Bahwa dari mereka juga diturunkan Mesias. Tapi orang Yahudi apa yang terjadi? Sebagian menerima, sebagian besar menolak Mesias atau Yesus Kristus. Kita bersyukur karena mereka menolak, maka berita Injil, berita firman Allah, saudara kekasih, tidak berhenti hanya di orang Yahudi atau orang Israel, tetapi kemudian ini dibawa oleh mereka sendiri. Oleh siapa itu? Oleh murid-murid Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemana? Kepada segala bangsa. Dibilang oleh Alkitab begini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan tentang kalimat karena begitu besar kasih Allah. Tidak lagi dibilang kepada orang Israel atau Yahudi,
Memang dalam perjanjian lama itu memang cuma Yahudi atau Israel. Iya. Tapi kita bersyukur orang Israel, orang Yahudi menyalibkan Yesus, saudara-saudara, sehingga murid-murid tidak tinggal di Yahudi, di Yerusalem, Yudea, Samaria saja, tetapi mereka tersebar ke seluruh dunia. Karena apa? Karena Allah mengasihi seluruh bangsa, seluruh dunia, termasuk kita, saudara-saudara. Berita Injil itu dari siapa? Dari orang-orang Yahudi, dari 12 murid-murid Tuhan itu. Dari gereja mula-mula di Yerusalem itu yang tersebar ke seluruh muka bumi ini. Saudara kasih dalam Tuhan, sehingga dari Eropa dia datang ke Indonesia, saudara-saudara. Ke Indonesia, ke semua pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil, kepada semua komunitas suku-suku yang ada. Sehingga kita juga semua ini, saudara kasih dalam Tuhan, beroleh kasih karunia dari Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan melalui Injil ini. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.